Bab 8. Etika Diskriminasi Pekerjaan. Pengantar bab. Diskusi tentang apa arti kesamaan dan bagaimana mempertahankannya telah berlangsung lama dan sangat sengit. Kontroversi muncul seputar penderitaan yang dialami kaum minoritas, perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan dan akibat-akibat merugikan yang dialami kaum kulit hitam akibat perlakuan dalam kehidupan bermasyarakat. Perdebatan yang panjang tentang ras dan gender sebagian besar difokuskan pada bidang bisnis. Memang tidak bisa dihindari, adanya diskriminasi rasial dan seksual telah lama ada dalam sejarah bisnis, dan dalam bidang inilah praktik-praktik diskriminasi memiliki pengaruh yang paling besar dan bertahan lama. Diskusi tentang diskriminasi telah masuk ke dalam masalah-masalah etis, istilah-istilah keadilan, kesamaan hak, rasisme, hak dan diskriminasi selalu ada dalam setiap perdebatan. Pada bab ini akan dibahas mengenai berbagai sisi masalah etis, yang diawali dengan mempelajari sifat dan tingkat diskriminasi dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang aspek-aspek perilaku diskriminatif dalam ketenagakerjaan dan kemudian membahas program-program tindakan afirmatif. Tujuan umum. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep-konsep diskriminasi pekerjaan dan bagaimana contoh-contohnya dalam praktiknya di dunia bisnis. Tujuan khusus. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sifat diskriminasi pekerjaan, menjelaskan tingkat diskriminasi, menjelaskan diskriminasi antara utilitas, hak dan keadilan, menjelaskan tindakan afirmatif, etika diskriminasi pekerjaan, sifat diskriminasi pekerjaan. Pengertian dasar dari istilah diskriminasi adalah membedakan satu objek dari objek lainnya, suatu tindakan yang secara moral adalah netral dan tidak dapat disalahkan. Tetapi, dalam pengertian modern, istilah ini secara moral tidak netral, karena biasanya mengacu pada tindakan membedakan seseorang dari orang lain bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki, namun berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela. Dengan pengertian tersebut, melakukan diskriminasi tenaga kerja berarti membuat keputusan atau serangkaian keputusan yang merugikan pegawai atau calon karyawan yang merupakan anggota kelompok tertentu karena adanya prasangka yang secara moral tidak dibenarkan terhadap kelompok tersebut. Diskriminasi dalam ketenagakerjaan melibatkan 3 elemen dasar, yaitu pertama, keputusan yang merugikan seorang pegawai atau calon pegawai karena bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki, seperti misalnya dalam melakukan pekerjaan tertentu, senioritas atau kualifikasi-kualifikasi yang secara moral dianggap sah lainnya. Kedua, keputusan yang sepenuhnya atau sebagian diambil berdasarkan prasangka rasial atau seksual, stereotipe yang salah atau sikap lain yang secara moral tidak benar terhadap anggota kelompok tertentu di mana pegawai tersebut berasal. Ketiga, keputusan atau serangkaian keputusan yang memiliki pengaruh negatif atau merugikan pada kepentingan-kepentingan pegawai, mungkin mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan, kesempatan memperoleh kenaikan gaji, pangkat yang lebih tinggi. Satu kerangka kerja yang cukup bermanfaat untuk menganalisis berbagai bentuk diskriminasi dapat dibuat dengan membedakan tingkat di mana tindakan diskriminatif dilakukan secara sengaja dan terpisah atau tidak terinstitusionalisasikan dan tingkat di mana tindakan diskriminatif dilakukan secara tidak sengaja dan terinstitusionalisasikan. Tindakan diskriminatif secara sengaja dan tidak terinstitusionalisasikan. Sebuah tindakan diskriminatif mungkin merupakan bagian dari perilaku terpisah tidak terinstitusionalisasikan, dari seseorang yang dengan sengaja dan sadar melakukan diskriminasi karena adanya prasangka pribadi. Tindakan diskriminatif mungkin merupakan bagian dari perilaku rutin dari sebuah kelompok yang terinstitusionalisasi, yang dengan sengaja dan sadar melakukan diskriminasi berdasarkan prasangka pribadi para anggotanya. Tindakan diskriminatif mungkin merupakan bagian dari perilaku yang terpisah tidak terinstitusionalisasi, dari seseorang yang secara tidak sengaja dan tidak sadar melakukan diskriminasi terhadap orang lain karena dia menerima dan melaksanakan praktik-praktik dan stereotipe tradisional dari masyarakatnya. Tindakan diskriminatif mungkin merupakan bagian dari rutinitas sistematis dari organisasi perusahaan atau kelompok yang secara tidak sengaja memasukkan prosedur-prosedur formal yang mendistribusikan kaum perempuan atau kelompok minoritas. Tingkat diskriminasi.
Kita dapat memperkirakan apakah suatu institusi atau serangkaian institusi melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu atau tidak, yaitu dengan melihat indikator statistik tentang bagaimana distribusi anggota kelompok tersebut dalam institusi yang bersangkutan. Indikator pertama diskriminasi muncul apabila terdapat proporsi yang tidak seimbang atas anggota kelompok tertentu yang memegang jabatan yang kurang diminati dalam suatu institusi tanpa mempertimbangkan preferensi ataupun kemampuan mereka. Ada 3 perbandingan yang bisa membuktikan distribusi semacam ini. Velasquez, 2005:373, yaitu perbandingan atas keuntungan rata-rata yang diberikan institusi pada kelompok yang terdiskriminasi dengan keuntungan rata-rata yang diberikan pada kelompok lain. Perbandingan atas proporsi kelompok terdiskriminasi yang terdapat dalam tingkat pekerjaan paling rendah dengan proporsi kelompok lain dalam tingkat yang sama, dan perbandingan proporsi dari anggota kelompok tersebut yang memegang jabatan lebih menguntungkan dengan proporsi kelompok lain dalam jabatan yang sama. Diskriminasi, utilitas, hak dan keadilan. Utilitas. Argumen utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat akan optimal jika pekerjaan diberikan dengan berdasarkan kompetensi. Pekerjaan-pekerjaan yang berbeda memerlukan keahlian dan sifat kepribadian yang berbeda jika kita ingin agar semuanya seproduktif mungkin. Jadi, untuk memastikan agar pekerjaan bisa dilaksanakan seproduktif mungkin, maka semuanya harus diberikan pada individu-individu yang keahlian dan kepribadiannya merupakan yang paling kompeten bagi pekerjaan tersebut. Sejauh pekerjaan didesain bagi individu tertentu berdasarkan kriteria yang tidak berkaitan dengan kompetensi, maka produktivitas otomatis akan turun. Diskriminasi terhadap para pencari kerja berdasarkan ras, jenis kelamin, agama atau karakteristik-karakteristik lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan adalah tidak efisien dan bertentangan dengan prinsip-prinsip utilitarian. Hak. Argumen non-utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual salah satunya menyatakan bahwa diskriminasi salah karena hal tersebut melanggar hak moral dasar manusia. Teori Kant, misalnya menyatakan bahwa manusia haruslah diperlakukan sebagai tujuan dan tidak boleh hanya sebagai sarana. Setidaknya dalam prinsip ini, berarti masing-masing individu memiliki hak moral untuk diperlakukan sebagai seorang yang merdeka dan sejajar dengan semua orang lain, dan bahwa semua individu memiliki kewajiban moral korelatif untuk memperlakukan satu sama lain sebagai individu yang merdeka dan sederajat. Dikatakan bahwa tindakan diskriminasi melanggar prinsip hak ini dalam 2 cara, yaitu diskriminasi didasarkan pada keyakinan bahwa suatu kelompok tertentu dianggap lebih rendah dibandingkan kelompok lain, misalnya, bahwa orang-orang kulit hitam dianggap tidak kompeten dan tidak layak memperoleh penghargaan dibandingkan orang kulit putih, atau mungkin bahwa kaum perempuan dianggap tidak kompeten dan tidak layak memperoleh penghargaan dibandingkan kaum pria. Diskriminasi rasial dan seksual, misalnya mungkin didasarkan pada stereotipe yang melihat kelompok kulit hitam sebagai orang-orang yang malas atau tidak dapat diandalkan dan melihat kaum perempuan sebagai orang-orang yang emosional dan lemah. Stereotipe yang merugikan seperti ini menghancurkan harga diri orang-orang yang menjadi sasarannya, sehingga juga melanggar hak mereka untuk diperlakukan sebagai manusia sederajat. Diskriminasi menempatkan kelompok yang terdiskriminasi dalam posisi sosial dan ekonomi yang rendah, kaum perempuan dan kulit hitam atau kaum minoritas memiliki peluang kerja yang terbatas dan memperoleh gaji yang lebih kecil. Sehingga dapat dikatakan, hak untuk diperlakukan sebagai individu yang merdeka dan sederajat telah dilanggar. Keadilan. Kelompok argumen non-utilitarian lainnya melihat diskriminasi sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan. Contohnya, John Rawls menyatakan bahwa di antara prinsip-prinsip keadilan yang menjelaskan posisi asal, yang paling penting adalah prinsip kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan. Ketidakadilan sosial dan ekonomi sudah seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pekerjaan-pekerjaan yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi menjunjung kesamaan untuk memperoleh kesempatan. Tindakan diskriminasi melanggar prinsip ini dengan cara menutup kesempatan bagi kaum minoritas untuk menduduki posisi-posisi tertentu dalam sebuah lembaga sehingga otomatis berarti mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan orang lain. Dan hilangnya kesempatan untuk bersaing memperoleh pekerjaan tertentu adalah tidak adil, demikian akta Rawls Velasquez, 2005:388.
Diskriminasi dalam pekerjaan adalah salah karena ia melanggar prinsip dasar keadilan dengan cara membedakan orang-orang berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu, ras atau jenis kelamin, yang tidak relevan dengan tugas yang harus dilaksanakan. Dapat dipahami bahwa peraturan hukum secara bertahap diubah dan disesuaikan dengan pertimbangan moral tersebut, dan bahwa dalam berbagai cara muncul pengakuan atas terjadinya bentuk-bentuk diskriminatif. Velasquez, 2005-389, adalah sebagai berikut. Rekrutmen. Perusahaan-perusahaan yang sepenuhnya bergantung pada referensi verbal para pegawai saat ini dalam merekrut pegawai baru cenderung merekrut pegawai dari kelompok ras dan seksual yang sama dengan yang terdapat dalam perusahaan. Sebagai contoh, bila tenaga kerja dalam suatu perusahaan hanya terdiri dari pria kulit putih, maka kebijakan perekrutan pegawai baru cenderung akan mendiskriminasi kelompok minoritas atau kulit hitam dan kaum perempuan. Screening, seleksi. Kualifikasi pekerjaan dianggap diskriminatif jika tidak relevan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, misalnya mensyaratkan lulusan SMU atau sarjana atau membawa surat sakti untuk pekerjaan-pekerjaan manual di mana tingkat dropout kelompok minoritas secara statistik relatif tinggi. Wawancara kerja juga akan diskriminatif jika pewawancara mendiskualifikasi calon pegawai dengan berdasarkan stereotipe seksual dan rasial. Stereotipe-stereotipe ini bisa mencakup asumsi-asumsi tentang pekerjaan yang cocok bagi kaum perempuan, kemampuan kaum perempuan dan kelompok tertentu dalam mempertahankan komitmen pada pekerjaan, dan tingkat di mana karakteristik kepribadian dan kecakapan kaum perempuan atau kelompok tertentu yang menjadikan mereka tidak layak melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kenaikan pangkat. Proses kenaikan pangkat, kemajuan kerja, dan transfer dikatakan diskriminatif jika perusahaan memisahkan evaluasi kerja pria dan wanita dan kelompok tertentu. Sistem senioritas dikatakan diskriminatif jika diskriminasi masa lalu tidak memungkinkan pegawai perempuan atau kelompok tertentu untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang karir. Kondisi pekerjaan. Pemberian gaji dikatakan diskriminatif jika diberikan dalam jumlah yang tidak sama untuk orang-orang yang melaksanakan pekerjaan yang pada dasarnya sama. Jika diskriminasi masa lalu atau tradisi budaya saat ini menciptakan kualifikasi pekerjaan yang tidak proporsional dalam menempatkan pegawai perempuan atau kelompok minoritas, maka perlu dilakukan kompensasi dan keuntungan yang sebanding dengan kualifikasi lain. Pemutusan hubungan kerja (PHK). Memecat pegawai berdasarkan pertimbangan ras dan jenis kelamin jelas merupakan diskriminasi. Bentuk diskriminasi lain yang tidak terlalu mencolok lainnya adalah kebijakan pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada sistem senioritas, di mana pegawai perempuan dan minoritas menempati senioritas paling rendah akibat diskriminasi masa lalu. Kaum perempuan merupakan korban dari salah satu bentuk diskriminasi yang terang-terangan dan kursif, mereka menghadapi kemungkinan pelecehan seksual. Walaupun kaum pria juga dalam beberapa kasus bisa mengalami pelecehan seksual, tetapi yang lebih sering adalah kaum perempuanlah yang menjadi korban. Meskipun sering terjadi namun pelecehan seksual masih sulit untuk didefinisikan, dikendalikan dan dicegah. Banyak perusahaan yang juga menerapkan kebijakan yang melarang perekrutan tenaga kerja yang kelebihan berat badan, kelompok individu yang oleh sebagian besar hukum negara tidak dilindungi. Apakah kelompok-kelompok ini, gay, transseksual, orang-orang gemuk harus dilindungi terhadap diskriminasi pekerjaan? Sebagian menyatakan bahwa mereka harus dilindungi berdasarkan alasan yang sama dengan perlindungan bagi kaum perempuan dan kelompok minoritas, karena memiliki kerentanan diskriminasi yang sama dalam pekerjaan. Tindakan afirmatif. Inti dari program tindakan afirmatif adalah sebuah penyelidikan yang mendetail analisis utilisasi atas semua klasifikasi pekerjaan besar dalam perusahaan. Tujuan penyelidikan adalah untuk menentukan apakah jumlah pegawai perempuan dan kelompok minoritas dalam klasifikasi kerja tertentu lebih kecil dibandingkan yang diperkirakan dari tingkat ketersediaan tenaga kerja kelompok ini di wilayah tempat mereka direkrut. Analisis utilitas selanjutnya membandingkan persentase pegawai perempuan dan minoritas dalam masing-masing klasifikasi pekerjaan dengan persentase tenaga kerja perempuan dan minoritas yang tersedia di wilayah tersebut dan yang mampu melaksanakan pekerjaan atau yang mampu melaksanakannya bila diberi pelatihan yang memadai. Jika analisis utilisasi menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan dan minoritas kurang dimanfaatkan dalam klasifikasi pekerjaan tertentu, maka perusahaan perlu menetapkan tujuan-tujuan dan jadwal untuk memperbaiki hal tersebut.
Argumen yang digunakan untuk membenarkan program-program tindakan afirmatif dalam menghadapi kecaman dapat dikelompokkan menjadi dua Velasquez, 2005-397, yaitu tindakan afirmatif sebagai kompensasi. Argumen-argumen yang mendukung tindakan afirmatif, sebagai salah satu bentuk kompensasi, didasarkan pada konsep keadilan kompensatif. Keadilan kompensatif mengimplikasikan bahwa seseorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang-orang yang dirugikan secara sengaja. Kemudian, program tindakan afirmatif diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan kaum kulit putih kepada perempuan dan kelompok minoritas. Tetapi banyak kritikan dinyatakan untuk konsep ini, di mana intinya bahwa program tindakan afirmatif tidak adil karena pihak yang memperoleh keuntungan dari program ini bukanlah individu-individu yang dirugikan di masa lalu, dan orang-orang yang harus membayar ganti rugi juga bukan individu yang melakukan kesalahan di masa lalu. Tindakan afirmatif sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial. Kaum utilitarian mengklaim bahwa program tindakan afirmatif dibenarkan karena mendukung atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka menyatakan bahwa diskriminasi masa lalu menciptakan korelasi yang tinggi antara ras dan kemiskinan. Karena kaum minoritas secara sistematis tidak memiliki akses ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih prestisius dan bergaji lebih tinggi, maka kelompok ini menjadi lebih miskin. Kemiskinan kemudian mengarah pada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, kurangnya harga diri, kekecewaan, ketidaksenangan sosial, dan kejahatan. Jadi, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika keadaan kaum miskin diperbaiki dengan memberikan pendidikan dan kesempatan bekerja. Argumen yang paling tegas dan paling persuasif untuk mendukung program ini dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pertama, mereka menyatakan bahwa tujuan yang diharapkan oleh program tindakan afirmatif adalah keadilan merata. Kedua, mereka menyatakan bahwa program tindakan afirmatif secara moral merupakan cara yang sah untuk mencapai tujuan. Tujuan program tindakan afirmatif diharapkan dapat dicapai dengan beberapa cara. Adapun beberapa tujuan program tindakan afirmatif adalah mendistribusikan keuntungan dan beban masyarakat yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan distributif, dan yang mampu menghapuskan dominasi ras atau jenis kelamin tertentu atas kelompok pekerjaan penting. Dalam masyarakat kita saat ini, kaum perempuan dan minoritas tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya dan hal ini memerlukan keadilan. Menetralkan bias baik yang disadari ataupun tidak, untuk menjamin hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bagi kaum perempuan dan minoritas. Kurangnya kesempatan yang adil yang dialami kaum perempuan dan minoritas juga dikaitkan dengan kemiskinan yang mereka alami saat masih kecil. Kemiskinan ekonomi menghalangi mereka memperoleh keahlian, pengalaman, pelatihan, dan pendidikan yang mereka perlukan untuk bersaing dengan kelompok lainnya. Lebih jauh juga, karena kaum perempuan dan minoritas tidak terwakili dalam jabatan-jabatan yang prestisius dalam masyarakat, maka kaum muda dan perempuan tidak memiliki model peran yang mampu memotivasi mereka untuk bersaing seperti yang dimiliki kelompok lain. Menetralkan kelemahan kompetitif yang saat ini dimiliki oleh kaum perempuan dan minoritas saat mereka bersaing dengan kelompok lain. Terciptanya masyarakat yang lebih adil, di mana kesempatan yang dimiliki oleh seseorang tidak dibatasi oleh ras atau jenis kelaminnya. Sejumlah argumen penting dapat diajukan untuk mendukung program tindakan afirmatif, dan keberatan penting juga diajukan untuk membantahnya. Namun demikian, pengamatan kembali atas argumen-argumen tersebut menunjukkan bahwa program tindakan afirmatif setidaknya merupakan cara yang secara moral sah untuk mencapai tujuan keadilan, sekalipun mungkin bukan merupakan cara yang secara moral diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Perlatihan. Jelaskan konsep diskriminasi pekerjaan. Berikan contoh praktiknya. Jelaskan mengenai perbedaan diskriminasi rasial dan diskriminasi seksual. Jelaskan pendapat Anda. Carilah sebuah contoh kasus yang benar-benar terjadi dalam lingkungan kerja, yang berkaitan dengan diskriminasi pekerjaan. Buatlah dalam bentuk makalah, kemudian analisis dan berikan pendapat Anda. Apa yang dimaksud dengan program tindakan afirmatif? Apa saja tujuan-tujuan dari program tindakan afirmatif? Jelaskan. Rangkuman.
Melakukan diskriminasi tenaga kerja berarti membuat keputusan atau serangkaian keputusan yang merugikan pegawai atau calon karyawan yang merupakan anggota kelompok tertentu karena adanya prasangka yang secara moral tidak dibenarkan terhadap kelompok tersebut. Kita dapat memperkirakan apakah suatu institusi atau serangkaian institusi melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu atau tidak, yaitu dengan melihat indikator statistik tentang bagaimana distribusi anggota kelompok tersebut dalam institusi yang bersangkutan. Argumen utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat akan optimal jika pekerjaan diberikan dengan berdasarkan kompetensi. Argumen non-utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual salah satunya menyatakan bahwa diskriminasi salah karena hal tersebut melanggar hak moral dasar manusia. Diskriminasi dalam pekerjaan adalah salah karena ia melanggar prinsip dasar keadilan dengan cara membedakan orang-orang berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu, ras atau jenis kelamin, yang tidak relevan dengan tugas yang harus dilaksanakan. Sebagai upaya dalam meminimalisasi tindakan diskriminasi adalah dengan program tindakan afirmatif yaitu sebuah penyelidikan yang mendetail analisis utilisasi atas semua klasifikasi pekerjaan besar dalam perusahaan.